Karena itu semangat ini saya minta bapak-bapak saudara untuk dipegang dan dibawa. Bahwa ketika kita berorganisasi, mari kita kembangkan ya, wawasan yang terbuka. Al-infitahiyah. Jadi jangan kita terkungkung dengan diri kita sendiri. Jangan kita seperti katak dalam tempurung. Kecuali kalau kita memang ingin menjadi organisasi tempurung. Dari sudah lama, ya, sekian lama kita bicara tentang perjuangan ini adalah perjuangan yang berskala nasional. Bahkan kalau doa al-maghfurlah itu berskala global. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin. Itu kan global. Tapi ternyata banyak di antara kita yang masih berpikir sangat lokal. Nah, saya minta buang pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, pokok NWDI. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij'an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfal wa ayyid nahdlatal watani fil alamin. Haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para pengurus organisasi tanpa kecuali, baik jajaran pengurus besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ataupun jajaran pengurus wilayah yang tadi telah dilantik dan dikukuhkan, jajaran pengurus badan otonom yang juga telah dilantik dan dikukuhkan, dan juga jajaran lembaga amil zakat nasional NWDI yang juga telah dilantik dan dikukuhkan, serta dua perwakilan khusus NWDI Mesir dan Yaman yang juga telah dilantik dan dikukuhkan. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Saudara-saudari, demikian banyak kaum muslimin dan muslimat, baik di dalam NTB maupun di luar, bahkan di luar negeri, yang bersedia, insya Allah semuanya dengan ikhlas, untuk bergabung, berjuang bersama di dalam organisasi NWDI ini. Alhamdulillah. Yang diumumkan tadi adalah yang sudah di-SK-kan. Dan dalam perjalanan cukup banyak pengurus wilayah yang tengah berproses untuk membentuk struktur kepengurusan di daerah masing-masing, bahkan di luar negeri, yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga dapat kita kukuhkan bersama dan bergabung bersama-sama, berikhtiar di dalam organisasi Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah kita. Alhamdulillah, ini adalah suatu mubasyir, ya, suatu yang menggembirakan. Dan memang hari-hari ini bapak-bapak dan saudara, kita perlu untuk membangun optimisme, ya, di dalam semua hal. Termasuk diantaranya dan yang paling utama dalam konteks kita berorganisasi adalah optimisme di dalam berjuang membangun NWDI yang kita cintai. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita optimis karena organisasi NWDI ini juga, ya, lahir, ya, di ujung dari suatu proses yang sangat panjang yang menyedot energi kita lahir batin, yang bahkan menyebabkan sebagian dari kita mundur dari perjuangan.
atau paling tidak mau tahu lagi dengan organisasi. Bukan karena tidak meyakini nilai-nilai al-maghfurlah atau nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Wathon, tapi karena merasa bahwa masalah yang ada itu sudah demikian berat sehingga tidak jelas lagi ujung pangkalnya. Lebih rumit dari benang kusut. Tidak tergambar. Seperti apa solusinya yang bisa menghadirkan ketenangan, yang bisa membangun semangat kembali. Tapi alhamdulillah, nah disinilah kita meyakini bapak-bapak dan ibu ya, semua bahwa mudah-mudahan ini juga adalah doa dari semua nahdien-nahdien, sehingga keseluruhan situasi yang panjang sekian lama dengan kerumitan yang semakin lama semakin rumit, itu akhirnya Allah Ta'ala mudahkan untuk kemudian mencapai suatu kesepakatan. Yang bagian dari kesepakatan itu adalah lahirnya secara administratif kenegaraan, pemerintahan, suatu wadah perjuangan yang namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Saya katakan secara administratif karena sesungguhnya madrasah pertama itu juga namanya NWDI, dan dari situlah bermula. Maka kita di ujung memulai dari awal, untuk menunjukkan bahwa perjuangan itu adalah satu siklus, suatu lingkaran yang memang tidak ada henti-hentinya, untuk terus kita bergerak. Alhamdulillah, NWDI ini lahir ya sebagai suatu katakanlah rahmat Allah, ya. Dan rahmat Allah itu adalah harapan baik. Maka pantaslah kita yang berada di dalamnya untuk selalu memelihara harapan baik itu. Karena itu semangat ini saya minta bapak-bapak saudara untuk dipegang dan dibawa. Bahwa ketika kita berorganisasi, mari kita kembangkan ya, wawasan yang terbuka, al-infitahiyah. Jadi jangan kita terkungkung dengan diri kita sendiri. Jangan kita seperti katak dalam tempurung, kecuali kalau kita memang ingin menjadi organisasi tempurung. Dari sudah lama, ya, sekian lama kita bicara tentang perjuangan ini adalah perjuangan yang berskala nasional. Bahkan kalau doa al-maghfurlah itu berskala global. Wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin. Itu kan global. Tapi ternyata banyak di antara kita yang masih berpikir sangat lokal. Nah, saya minta buang pikiran itu. Lalu karena kita tinggal di Indonesia dan dalam Islam kita diperintahkan untuk menghormati kesepakatan kita, maka hal yang baik itu selain yang sesuai dengan tuntunan agama, juga sesuai dengan tuntunan perundang-undangan dan peraturan yang ada. Itu substansi yang baik. Ini catatannya. Jadi kita kepemimpinan di NWDI ini kepemimpinan fungsional. Karena itu tidak harus ya segala sesuatu dari A sampai Z-nya harus ditentukan oleh ketua, baik di wilayah, di PB, di perwakilan luar negeri, di badan otonom, ya. Kecuali pada hal-hal yang sangat strategis. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya konsolidasi internal, hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang memang nyata-nyata sesuai dengan program-program dari masing-masing kita, laksanakan saja. Bergerak. Masing-masing lajnah silahkan bergerak. Hal-hal yang sangat penting menyangkut prinsip-prinsip, termasuk diantaranya misalnya membuat kesepakatan dengan katakanlah organisasi yang lain atau elemen di luar organisasi, maka itu tentu harus ya berdasarkan kesepakatan semua, sepengetahuan ketua, sepersetujuan, diproses dengan baik. Tapi hal-hal selain itu yang bersifat teknis, operasi, silahkanlah berkreasi.
Organisasi itu dalam Islam bagian dari muamalah, ya, bukan bagian dari akidah dan ritual ibadah. Muamalah itu asasnya ibda'i ijtihadi, berinovasi dan berkreasi. Silakan. Makanya saya senang juga, alhamdulillah, dari struktur saja sudah terlihat semangat yang berbeda. Karena saya lihat hampir di semua kepengurusan itu ada bagian yang menangani data dan informasi, dan ini baru. Ya. Kalau dulu jarang sekali dalam kepengurusan ada bagian data, informasi, publikasi. Sekarang ini saya lihat hampir semua. Tolong yang belum ada dilengkapi saja. Ya. Karena itu bagian yang sangat penting. Saya berharap semakin banyak di pengurusan, ya, wilayah, daerah, cabang apa yang menangani bagian itu. Karena itulah yang menjadi sarana dakwah kita. Kalau majelis taklim yang hadir 100-200, tapi kalau dengan publikasi yang baik bisa sampai ke 1.000-2.000 orang, bahkan 10.000 orang, bahkan seluruh dunia. Jadi silahkan berkreasi, bapak-bapak saudara. Ya. Jadi memasang arahan, itu kalau hal yang sangat penting. Ya. Kalau hal-hal yang teknis operasional silahkan, bapak-bapak. Ya. Dan itu yang kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Mu'az bin Jabal, kan ditanya, Mu'az ini, saya mau kirim ke Yaman, siap. Saya tanya, bagaimana engkau memutuskan masalah nanti? Saya akan cari di Al-Quran. Kalau kamu nggak ketemu gimana? Saya cari dari petunjukmu ya Rasulullah. Kalau nggak ketemu gimana? Saya gunakan akal pikiran saya. Dengan sungguh-sungguh untuk mencari kemaslahatan. Nabi kemudian pegang dadanya dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian ketiga itulah kreativitas. Dan bahkan ingin satu hal saya ingin sampaikan, ya. Bahkan ya, ketika kita bermurid kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh, ini saya katakan tegas saja ya. Ketika kita bermurid kepada beliau, ya, cara bermurid yang terbaik itu, kalau kita lihat, katakanlah analognya di dalam mazhab fikih kita, mazhab Syafi'i, kan cara bermurid itu ada dua. Pertama qaulan, yang kedua manhajan. Qaulan itu artinya apa? Semua fatwa dari imam itulah yang dilaksanakan. Tapi kalau kita lihat di mazhab Syafi'i, tidak sedikit pendapat yang ditarjih oleh mazhab yang dijelaskan oleh Imam Nawawi beda dengan apa yang difatwakan atau diputuskan oleh Imam Syafi'i pada waktunya, pada masanya. Itu namanya mengikut secara manhajan. Kenapa kok bisa fatwanya beda? Ya karena situasi strategisnya beda. Karena perubahan masa, ya, kan fatwa itu kan menurunkan hukum Allah ke bumi, kan begitu. Membahasakan, mengaktualisasikan. Bagaimana dia bisa mendarat dengan baik? Kalau yang didaratkan itu misalnya katakanlah mobil tapi didaratkan di laut, kan tenggelam dia. Jadi mobil itu harus dimodifikasi dulu, jadi mobil amfibi baru dia bisa mendarat. Itu yang perlu saya ingin sampaikan ya, sehingga petuah-petuah Al-Maghfurullah pun ya, yang pernah beliau keluarkan, apalagi dalam konteks yang sangat khusus, tidak serta-merta, lalu kemudian gampang-gampang dikutip, lalu kemudian dijadikan sebagai legitimasi, lalu kemudian dikatakan bahwa memang sudah beginilah. Jangan menzolimi beliau. Karena kemalasan kita untuk berpikir dan berjuang, lalu kita sandarkan semua ke beliau. Tidak boleh seperti itu. Mari kita ikuti. Kalau memang yang beliau warisi itu adalah sifatnya ma'thurat, ya tentu qaulan. Hizib, ya nggak boleh dirubah hizib itu. Ya. Lagu-lagu perjuangan terus. Salawat-salawat jangan diganti-ganti. Tapi kalau sesuatu itu merupakan respon terhadap situasi, entah itu sosial, entah itu ekonomi, entah itu politik atau apapun, kita sesuaikan. Itu namanya manhajan. Jadi kita mengikuti beliau bukan dari produknya, tapi dari cara beliau bernalar dan mengambil keputusan.
contoh sederhana ya. Banyak sih contoh yang lain, tapi kan ada orang juga bertanya, kok dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh ya, ini sekedar ilustrasi saja, kok waktu hidup beliau tidak berada pada satu tempat untuk aspirasi politiknya misalnya. Nah, cara beliau ya, mengambil keputusan, manhaj beliau itu lalu pada masa beliau sendiri itu menghasilkan keputusan yang beda pada waktu yang beda. Pada tahun sekian manhajnya beliau itu yang sama, manhajnya sama, yaitu riayatul maslahah, ya, darul mafsadah, bagaimana menghindarkan kemudaratan dan menghasilkan kemaslahatan ya, yang paling bagus untuk semua, termasuk di dalamnya menjaga organisasi, membuka ruang dakwah, memfasilitasi umat dan seterusnya. Itu pada tahun sekian hasilnya beda, lalu tahun sekian hasilnya beda, manhajnya sama. Itulah perubahan situasi. Maka kalau sekarang ya, atau di era kita kemudian juga dengan manhaj yang sama ya, lalu kemudian sampai pada satu ijtihad yang beda ya dengan beliau misalnya untuk urusan itu, yaitu ruang yang dimungkinkan. Jadi kita mengikuti beliau manhajan ya, menyempurnakan qaulan. Nah, ini penting ya secara organisasi juga untuk kita pahami ya, karena mohon maaf ya, saya melihat bahwa kadang-kadang sebagian kita itu entah karena like dislike itu kemudian mencoba untuk mengambil bagian-bagian dari ungkapan beliau untuk mendukung apa yang ada di pikiran kita ya, jadi apa yang dia mau itu dia carikan pembenarannya. Bukan begitu kita mengikuti beliau ya. Jadi mari kita baca secara utuh perjuangan beliau ya, dan manhaj ya, atau metode beliau dalam berpikir, merumuskan, mengkonsep, melaksanakan, mengeksekusi, itu yang kita coba pelajari. Saya yakin itu masih relevan dan itu bagian dari kita memproses dengan proses yang baik. Terakhir, kerja-kerja kita menjadi ibadah adalah apabila kita laksanakan dengan penuh kefahaman dan kemengertian. Kita kanggo milu-miluan. Jadi ber-NWD ini dengan kefahaman. Kita faham apa visi misinya. Kita bergerak dengan kesadaran, bukan ikut-ikutan. Dalam fikih itu Tuan Guru Salim ya, ada beda antara taklid dengan ittiba. Kita ini ittiba. Ittiba itu mengikut dengan kesadaran kemengertian. Bukan taklid, mengikut membabi buta. Saya pernah menyampaikan kesadaran dan kemengertian, ilmu, kefahaman, itu bisa merubah sesuatu. Itu menentukan. Nah, saya contohkan seperti hewan pemburu itu ya. Ya memang anjing yang dilatih untuk menjadi pemburu, ketika dia menggigit hewan buruan, yang digigit itu mati, itu halal dimakan. Anjing, sembarang anjing, menggigit, katakanlah kelinci di hutan, mati, bangke. Apa yang membedakan? Kan gigitannya sama, giginya sama istilahnya. Sama-sama anjing. Yang satu menggigit dengan kemengertian, dia ditugasi oleh tuannya untuk menjadi alat pemburu, bukan untuk kenyang dia. Maka dia kejar itu, dia gigit, itu seperti anak panah yang dilepaskan. Itu kemengertian. Maka yang dia gigit itu menjadi halal dimakan. Yang satu ini menggigit, ya memang dia gigit saja secara instinktif. Dorongan biologi, dorongan nalurinya memang dia mau makan itu. Maka sama-sama mati, yang satu bangkai haram dimakan, yang satu halal. Hewan buruan. Itu kemengertian, kefahaman. Dalam konteks hewan saja, agama membedakan. Hewan yang bertindak dengan kemengertian diapresiasi oleh agama. Apalagi manusia. Tapi hewan manusia, hewan apa? Dan juga manusia yang milu-miluan, ya milu-miluan wah jadinya. Ikut-ikutan saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua sebagai pengingat, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian.
Dan di akhir saya bersyukur, berterima kasih, saya berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ibadah untuk kita semua dengan niat yang baik, dengan substansi yang baik, diproses dengan proses yang baik, dan dilaksanakan dengan penuh kemengertian dan kepahaman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.